Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Joni Satria di Bincang-Bincang Sore. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh muda inspiratif Negeri Singgalang. Beliau adalah Bapak Muhammad Idris Sultan Marajo ya. Beliau asli Negeri Singgalang. Baik, di diskusi ringan kita kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Minangkabauan. Minangkabau. Dan kita mungkin bagi yang pernah belajar mungkin sudah mempelajari sejarah Minangkabau, bahwa Minangkabau itu berasal dari adu kerbau dan segala macam. Nah, kira-kira Minangkabau itu apa sebenarnya? Apakah itu Minangkabau? Baik, Satria. Sekarang kita coba bercerita tentang Minangkabau. Karena kita sama-sama orang Minangkabau ya. Orang Minangkabau. Nah, sepantasnya atau seyogyanya tentu kita harus paham dengan apa itu Minangkabau. Jadi kalau kita ditanya, kita orang Minangkabau, tapi kita tidak ngerti apa itu Minangkabau. Jadi sepatutnya kita sebagai generasi muda, itu sudah semestinya kita memahami apa itu Minangkabau. Dan terkait dengan Minangkabau, Satria, sebenarnya banyak hal yang perlu kita pelajari. Mulai dari kalimat Minangkabau itu sendiri, berasal dari bahasa apa, pengertiannya apa gitu kan. Nah, contoh sajalah seperti yang selama ini kita dengar bahwa Minangkabau itu sendiri pengertiannya banyak. Salah satunya ada orang yang bilang Minangkabau itu berasal dari kata Manangkabau. Manangkabau. Karena dulunya ada sejarah pernah terjadi itu adu kerbau, yang mana di adu kerbau itu ada satu kerbau yang menang, ada satu kerbau yang kalah. Jadi bahasa Minangkabau ini diambil dari kata kerbau yang menang, itunya Manang Kerbau. Jadi Manangkabau sampai sekarang itu menjadi bahasanya berubah menjadi Minangkabau. Itu satu. Kemudian yang kedua, Minangkabau ini juga pernah dikatakan orang berasal dari kata Minangakabua. Minangakabua, artinya itu tanah asal. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan Minangkabau itu adalah sesuatu alat yang dipasang di tanduk kerbau, yang mana alat tersebut suatu yang tajam kayak seperti pisau. Itu kalau tidak salah, kalau di ayam aduan itu biasanya dipasang di kaki, itu menjadi namanya taji. Taji. Susuh kalau seminang ya? Ya, susuh itu dipasangin barang tajam, jadi namanya taji. Oh iya. Ada juga yang mengatakan seperti itu, Minangkabau. Kemudian ada lagi yang mengatakan Minangkabau itu berasal dari kata Mainangkabau. Mainangkabau. Mainangkabau ini pengertiannya lain lagi. Mainang diambil dari kata inang. Inang artinya induk. Inang, induk. Induk ini kan sifatnya merawat. Induk merawat anaknya. Jadi mainang merawat atau menginduki kabau gitu. Nah, kapan itu bahasa itu, kalimat itu muncul? Itu kalimat itu muncul ketika ada seseorang yang sedang menggembala kerbau. Artinya menggembala kerbau, itu dia akan merawat kerbau, menginduki kerbau gitu. Menginduki artinya menginang kerbau. Sehingga muncullah bahasanya Mainangkabau, sehingga sampai sekarang berubah menjadi Minangkabau. Nah, itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan, kalau tidak salah saya, Minangkabau ini berarti dari kalimat Minangkanabawi. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak tahu persis apa artinya Minangkanabawi. Tapi pernah saya dulu diskusi sama kawan-kawan itu di media sosial, di Facebook ya. Dia mengatakan bahwa Minangkabau itu berasal dari kata Minangkanabawi. Apa maksudnya, Pak? Saya sendiri belum paham sampai di situ apa yang dimaksud dengan Minangkanabawi. Nah, artinya kalau kita bicara soal Minangkabau ini sangat luas sebenarnya. Nah, terkait dengan asal-usul Minangkabau dari beberapa versi tadi kan. Nah, menurut keyakinan Bapak Muhammad Wan Id sendiri itu gimana? Maksudnya yang lebih mendekati menurut Wan Id itu seperti yang mana gitu? Apakah setuju dengan semuanya atau bagaimana? Tunggu, ada satu lagi. Minangkabau ini berasal dari kalimat, ini saya ya, ini yang saya coba pahami,
yang saya coba amati, ada satu lagi, Minangkabau itu berasal dari kata Manangkang Bau. Manangkang Bau. Manangkang Bau. Itu memiliki beberapa kata. Pertama ma, kedua nan, yang ketiga ka, yang keempat ang, yang kelima bau. Jadi ma, nan, ka, ang, bau. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Apakah arti dari ma, nan, ka, ang, bau tadi? Nah, saya mencoba mengamati dari sini. Saya bisa mengambil apa artinya, pengertian dari Minangkabau itu secara keseluruhan lebih bisa dikembangkan dari kalimat ini. Kalau kita bicara tadi kalimat Minangkabau berasal dari kata Minangkabau berasal dari kata Manangkabau, terus apa yang mau kita perluas dari pengertian Manangkabau tadi? Ya hanya seputar kerbau beradu, kemudian kadang-kala ada yang menang. Kalau kita ambil dari Minangkabua, katakanlah dari tadi tanah asal. Nah, apa yang mesti kita kembangkan dari pengertian tanah asal? Kemudian ada lagi tadi Mainangkabau, Maindukikabau. Apa pula yang bisa kita kembangkan dari situ? Termasuk sampai ke Minankanabawi tadi. Apa pula yang bisa kita kembangkan di situ? Nah, saya setelah mungkin saya orangnya mungkin tidak juga terlalu banyak belajar ya. Cuman saya senangnya mengamati. Dengar sedikit, saya coba mengamati. Dengar sedikit, saya coba mengamati. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, ketika kita coba mengembangkan Minangkabau itu, yang paling luas itu bisa kita kembangkan itu dari kalimat Manangkang Bau. Manangkang Bau. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kalau dibahas ini 7 hari 7 malam nggak putus ini. Nah, sekilas Manangkabau itu maksudnya bagaimana, Wan? Yang mana? Yang Manangkang Bau. Itu pertanyaan. Iya. Itu pertanyaan. Iya. Maksudnya Manangkang Bau itu adalah kalimat pertanyaan itu sebenarnya. Makanya dia bisa menjadi luas. Kalau Manangkabau, Minangkabau berasal dari Manangkabau, ya udah itu sebuah pernyataan. Minangkabua, tanah asal ya pernyataan. Kemudian Mainangkabau juga pernyataan. Semua itu maksudnya pernyataan. Tetapi kalimat Manangkang Bau itu kalimatnya kalimat pertanyaan, makanya dia bisa menjadi luas. Ya maksudnya Manangkang Bau maksudnya ketika Wan kesimpulan, maksudnya bukan kesimpulan ya, saya menganggap bahwa Minang itu berasal dari Manangkang Bau gitu ya. Maksudnya dari sumber atau referensinya bagaimana? Maksudnya atau hanya dari kira-kira atau bagaimana? Nah ya. Nih. Manangkang Bau adalah sebuah pertanyaan yang mana ditanyakan kepada masing-masing kita orang Minangkabau sebenarnya. Pertanyaan ini muncul setelah kita tahu, setelah kita diajari, setelah kita diberi pemahaman, setelah kita dinasihati, setelah kita diberi pituah, pitaruh dan segala macam, baru muncul kalimat Manangkang Bau. Contoh, nah kan kita ini katakanlah saya sebagai mama Satria kan, selalu hari kan tugasnya mama ini kan memberi ajaran, memberi pelajaran. Satria, kita itu hidup bertetangga harus seperti ini, hidup mencari nafkah harus seperti itu, hidup berkeluarga harus seperti ini, jangan seperti itu, harus seperti ini kan. Interaksi mama dan kemenakan kan harusnya seperti itu. Nah, contoh saya sebagai mama itu kan, saya datangi, gimana kabar kamu sekarang? Baik. Pekerjaan kamu bagaimana? Baik. Sekolah kamu bagaimana? Baik. Hubungan keluarga kamu bagaimana? Nah, ini mohon maaf ya dalam tanda petik, sebenarnya ini yang harus dilakukan oleh seorang mama kepada kemenakan sebenarnya gitu. Itu sebenarnya. Nah, ketika interaksi itu terjadi antara mama dan kemenakan, nah si mama tadi kan berkewajiban mengajari. Kalau bagaimana hubungan keluarga, nah si kemenakan kan harusnya bertanya lagi kepada si mama. Bagaimana mak hubungan keluarga itu yang baik? Yang seharusnya. Baru si mama anak, nih tetangga seperti ini yo, keluarga seperti ini. Kalau kamu bekerja sama orang lain seperti ini. Artinya itu pesan-pesan moral, ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh si mama kepada kemenakan. Nah, setelah si kemenakan ini paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang tidak jelek, baru muncul pertanyaan di situ.
Paham? Satria. Kan tadi sudah dikatakan, Satria dalam hidup bermasyarakat kamu harus seperti ini, jangan seperti ini. Berkeluarga harus seperti ini, jangan seperti ini. Nah, setelah itu diberikan semacam ajaran atau pesan kan, baru muncul pertanyaan. Jadi Satria, setelah kamu dibesarkan, kamu diajari, kemudian muncullah pertanyaan, manan kang bau? Yang mana yang akan kau bawa dalam hidupmu? Berarti tadi kan ada pilihan-pilihan tuh. Kalau yang buruk itu seperti ini, yang bagus itu seperti ini. Jadi mamanya, ya manan kang bau? Ya, yang mana yang akan kamu bawa dalam hidup gitu, dalam perjalanan hidupmu? Harusnya kan memang yang kanan, harusnya kan yang bagus. Ya katakanlah yang kanan yang bagus, yang kiri yang jelek. Jadi kan udah pahami. Ini caranya seperti ini enggak boleh seperti ini. Baru muncul pertanyaan, setelah kamu diberitahu, maka mana yang akan kamu bawa? Jadi ma itu yang mana, mana, nan itu yang mana, yang gitu. Ma nan ka itu yang mana yang akan, ma nan ka ang bau, kamu bawa. ang itu kamu. Jadi bau itu bawa. Jadi setelah dalam bahasa Minangnya mereka laden tunjuk ya jai yang selaku den mamaang, laden ajai yang kini gua, ang kadang lolai. Habis itu setelah kadang amanan kang bau. Nah, sebagai orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang baik, tentu Satria akan mengatakan, oh ya mak, setelah saya dapat ilmu, saya dapat pelajaran, setelah saya tahu, maka yang akan saya bawa ini. Inilah yang saya bawa, ini ajaran-ajaran yang bagus, ini ajaran-ajaran yang tidak bagus. Nah, setelah saya tahu ini ajaran-ajaran yang bagus, maka saya akan membawa ini. Kalau dalam bahasa Minang, kalau licin, ada yang biak kapal tungke. Kalau kalam, dia biak kapal suluah. Kalau lo, dia biak kapal kalang. Artinya apa? Inilah yang akan dibau. Nah, selama orang Minang atau anak Minang membawa ajaran-ajaran yang bagus tadi, maka selama itu dia akan menjadi orang Minangkabau. Oke, berarti kalau misalnya ada orang-orang Minang yang Minangkabau gitu ya, tidak mengamalkan hal-hal yang baik tadi, berarti diragukan ke Minangkabauannya. Ya, paling tidak sudah cacat ke Minangkabauannya gitu. Karena dia tidak lagi membawa ajaran-ajaran tadi. Nah, bagi kita orang yang cerdas, artinya dalam tanda petik yang berpikir ke depan lebih baik, tentu kita akan membawa hal-hal yang positif, hal yang baik. Ya inilah yang akan saya bawa. Ketika kita merantau contohnya, ingat ajaran mama di kampung. Oh, kalau bertetangga seperti ini. Oh, kalau kita bekerja seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita tetap memacik sepanjang pitua, artinya masih memakai ilmu yang diajarkan, insya Allah aman. Banyak orang Minang yang besarnya di rantau, bahkan menjadi tokoh-tokoh di rantau gitu kan. Tapi nilai-nilai yang disampaikan oleh mamanya tetap dipakai dalam gitu. Jadi selama dia memakai itu, maka dia menjadi orang Minangkabau. Oke, berarti saya paham. Tadi kan ada definisinya Minangkabau segala macam. Kalau misalnya Minangkabau, berarti kan habis itu saja. Habis. Minangkabau, adu kerbau, menang. Walaupun orang-orang yang meyakini bahwa definisi Minangkabau itu Minangkabau kan ada dasarnya, mereka mengatakan ada nagari Minangkabau, ada Sumpuru segala macam gitu kan. Dengan berbagai argumen segala macam kan. Berarti ini lebih ke definisi Minangkabau itu tidak hanya sebatas kalimat Minangkabau itu sebenarnya, tapi ada filosofi di dalamnya. Filosofi di dalamnya. Oh, sebenarnya kalau kita bicara Minangkabau ini penuh sangat penuh. Ya, soalnya kan kita kebanyakan anak-anak muda seperti saya dan kawan-kawan yang lain memahami Minangkabau itu kan sebatas tekstual saja. Misalnya hafalan Minangkabau ini artinya semacam tidak sampai atau belum maksimal ke nilai-nilai yang harus. Kan sebenarnya walaupun dimanapun berada, orang Minangkabau harus menggunakan nilai-nilai yang Sionis tadi kan, yang diajarkan oleh mama kita tadi. Nah, karena waktu tetap ngopi ya, jadi ini ilmu yang bermanfaat ya pemirsa ya. Sudut pandang lain, sudut pandang lain dari artinya kita coba gali, kita coba pandang dari dari angle yang lain, dari sudut yang berbeda gitu ya. Dan kita menghormati orang yang memiliki pemahaman atau
meyakini bahwa Minangkabau itu yang ini. Kan tidak masalah, kita negara demokrasi. Nah, gini Wan, terkait dengan Minangkabau juga Wan. Kadang kita kan hanya melihat sesuatu, misalnya falsafah gitu ya. Melihat atau membaca falsafah itu, ya seperti yang saya katakan tadi, tekstual. Berarti apa yang ditulis kita langsung tafsirkan itu berarti. Oh, berarti ini gitu. Contohnya tunjuk luruh kalengkiang bakai. Ada yang mengatakan bahwa ya tidak amanah segala macam. Orang Minang tidak jujur atau bagaimana lah, negatif lah definisinya. Dan ada mungkin beberapa yang lain, misalnya tempe di atas kurang dari luar, atau janji biasa ungkai, atau apa pernah saya dengar itu. Nah, maksudnya yang tadi pertama tadi tunjuk luruh kaki bakai. Itu maksudnya apa? Gini sebenarnya gitu. Sebelum kita masuk ke situ kan, seperti yang kita bahas tadi, bahwa Minangkabau itu adalah ajaran dari nenek moyang atau dari mama ke kemenakan, dari kakek ke cucunya, dari ayah ke anaknya, itu ajaran lah. Tentu banyak ajaran-ajaran Minangkabau ini yang mesti kita pakai selalu hari sebagai anak Minang. Nah, itu hanya salah satu. Ini kenapa ini banyak kali nih? Itu udah sore. Sebenarnya sangat banyak ya. Itu baru salah satunya. Kalimat kalingkiang luruh, tunjuk luruh kalingkiang bakai. Apa sih maknanya? Sebenarnya maknanya ini. Baik, kita coba ini bahas satu-satu ya. Kalau Satria pingin kita bahas yang ini, ini dia. Dapat. Baik. Makna apa yang terkandung dari kalimat tunjuk luruh kalingkiang bakai? Kita coba bahas ya. Secara harfiah, ini jari, kalau kita di Minang, ibu jari atau ampu jari ya. Ini tunjuk. Kalau bahasa Indonesia kan telunjuk. Tapi kita biasa menunjuk tunjuk, kan membaca tunjuk. Ini dari tengah gitu kan. Ini jari manih, ini kelingking. Secara harfiah, tunjuk itu kan kita mengarahkan ke sesuatu arah. Contoh kita coba tunjuk kucing itu. Nah, berarti itu kucing. Berarti kan kita menunjuk. Beda mungkin kalau arah biasa sebagian dari budaya Jawa, kalau menunjuk itu kan bukan dengan jari telunjuk, tapi dengan jari ampu. Kita konteks orang Minang ya. Rata-rata pakai telunjuk. Itu ya. Kalau orang bagian mungkin saudara kita di Jawa, ke jempol. Kalau kita itu kan bukan menunjuk, tapi menjempol gitu kan. Nah, kita kan biasa memakai tunjuk. Coba tunjuk langit. Pasti kita tunjuk langit, itu langit. Gitu kan. Coba tunjuk sawah, itu sawah. Itu tunjuk secara harfiah. Ketika kita menunjuk, satu jari kita yang ke depan, sisanya kan dilipat. Posisi yang seperti ini kan tunjuk luruh kalingkiang bakai. Secara harfiah salah atau betul nih? Betul. Nah, kalau kita menunjuk, kalau ini tuh beda tuh. Nazi itu. Hitler ya. Hitler. Atau kalau kita begini, itu mungkin mengatakan remeh ya. Atau apalagi itu gitu kan. Apalagi itu. Nah, jadi bagi kita kalau menunjuk itu ya gini. Menunjuk. Nah, di dalam menunjuk ini kita sudah lihat, di dalam menunjuk secara harfiah memang penunjuknya lurus. Kelingkingnya kan berkait. Baik. Di atas itu, sampai di situ ada yang salah enggak? Betul kan, secara harfiah. Nah, kita gali secara filosofinya. Orang mengatakan orang Minang itu tunjuknya luruh kelingkiannya bakai. Artinya apa? Artinya mungkin enggak jujur atau munafik segala macam gitu kan. Lain di mulut, lain di hati. Nah, ini sebenarnya Satria filosofinya gini. Tunjuk luruh kalingkiang bakai. Kok kama nunjuk yu luruh. Tunjuk jale-jale. Artinya apa? Ini ajaran dititik beratkan kepada orang yang mempunyai tanggung jawab. Katakanlah pemimpin. Kalau kita di keluarga, pemimpin keluarga laki-lakian. Kalau kita di desa mungkin, atau di nagari, kita menjadi pemimpin nagari atau pemimpin desa. Ini ajaran ini harusnya kita pahami. Artinya kalau kama nunjuk itu memang harus lurih-lurih.
Salah katakan salah, benar katakan benar. Jadi luri-luri menunjuk. Contoh, Satria adalah keponakan saya, atau adik saya, atau keluarga saya. Sewaktu-waktu melakukan kesalahan. Nah, saya sebagai seorang pemimpin dituntut untuk apa namanya menjalankan kepemimpinan saya harus menunjuk lurus. Siapa yang bersalah? Ya, dia yang salah. Meskipun Satria keponakan saya, meskipun Satria orang keluarga saya, tapi sebagai seorang pemimpin saya harus menjelaskan ini yang salah. Luri-luri menunjuk. Beda kalau orang lain katakanlah ini, katakanlah anaknya yang salah atau keponakannya, tunjuknya dia bengkok-bengkok gitu kan. Siapa yang salah? Sebenarnya ya yang salah itu banyak alasan gitu kan. Banyak alibi ya. Memang ya dia ada di situ waktu kejadian, tapi dia tidak ikut, segala macam alasan. Artinya apa? Artinya dia tidak menunjuk dengan lurus. Paham saya sampai di situ? Paham. Artinya tunjuknya itu tidak lurus. Nah, sebagai seorang pemimpin harus lurus. Iya, dia yang bersalah. Meskipun dia adik saya, meskipun dia ponakan saya. Satu. Kemudian yang kedua, kalingkiang bakai. Tadi di level pertama kita tidak ada yang salah dengan tunjuk luri kalingkiang bakai. Nah, kalingkiang bakai ini kan kepada kita sebagai seorang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan tadi, kalau menunjuk luri-luri, kalingkiang bakai ini maksudnya gini, maksudnya setiap kesalahan pasti ada hukuman. Ada apa namanya? Sanksi gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus menunjuk lurus, tetapi ketika kita akan menetapkan hukuman, tunggu dulu. Kenapa tunggu? Artinya gini, mentang-mentang salah, mentang-mentang membuat kesalahan, hukumnya seperti ini harus dijatuhkan langsung. Contoh, kita ada maling ayam. Hukum bagi seorang maling ayam adalah dipotong tangan. Contoh ya. Ada orang yang maling ayam. Oh, ini maling ayam udah terbukti, ayamnya ada, malingnya ada. Ayo potong tangannya langsung. Sebagai seorang yang bijaksana, orang tua kita mengajarkan kepada kita, disinilah letaknya tunjuk lurus kalingkiang bakai. Nyatakan dia bersalah, tetapi ketika mau menetapkan hukuman, tunggu dulu. Tunggu dulu. Maksud tunggu dulu ini, apa penyebabnya dia bisa mencuri ayam, apa penyebabnya dia kemudian mencuri sesuatu. Oh, jangan mentang-mentang ada yang curi ayam, lantas dipotong tangannya. Lalu apakah itu berarti kita mengambil keputusan berdasarkan hal yang lain? Misalnya pertimbangan lain. Contoh kan misalnya orang curi. Di aturan kan memang misalnya kan orang yang curi segini hukumannya potong tangan, Nah, misalnya dia melakukan itu karena keluarganya belum makan segala macam, apakah berbeda dengan orang yang benar-benar mencuri? Itu. Jadi nah, ini di sisi hukum maksudnya bagaimana tuh menjelaskannya? Gini. Saya sudah agak tergelitik menyingkronkan ini dengan agama, tapi belum kita belum menyentuh soal agama gitu kan, karena di ujung nanti bahwa Minangkabau itu adatnya basan di sarak basan di Kitabula itu 7 hari 7 malam lagi itu pembahasannya kan. Tetapi ini udah mulai menggelitik, saya akan melarikan ke soal agama, tapi nanti. Nah, ketika saya seorang penguasa atau seorang pemimpin di suatu tempat yang menyatakan tadi yang bersalah harus dikatakan salah, yang bersalah harus dihukum, kemudian saya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman, disinilah kebijaksanaan kita itu dituntut. Memaling ayam, betul. Dia yang mencuri, iya. Apakah ada ayam yang dicuri? Iya. Apakah ada barang bukti? Iya. Ada saksi? Iya, ya jelas. Dia. Nah, tapi ketika mau menetapkan hukum, tunggu dulu. Lihat dulu. Nah, kenapa dia mencuri? Apa alasannya dia mencuri? Nah, ini sebenarnya pesan dari orang tua kita ini, bagaimana kita bisa bersikap bijaksana artinya. Jangan sementang-mentang ada orang yang mencuri ayam lantas dipotong tangan. Lihat dulu. Ya seperti yang Satria bilang tadi. Siapa tahu dia maling ayam ini karena nggak ada yang bisa dimakan. Minjam ke tetangga beras nggak dapat. Minjam ke sini nggak dapat. Cari kerja nggak ada. Contoh ya. Kemudian ada kesempatan, ada nampak ayam tetangga. Perlu lapar ya? Perlu lapar, anaknya nangis di rumah. Contoh kan.
diambil itu ayam. Saya rasa bukan sebuah kebijaksanaan seorang pemimpin tetap melakukan hukuman seperti itu. Baru setelah dikaji, setelah dipelajari, itu gunanya kita ada namanya pemahaman, ada namanya pengadilan dalam diri kita gitu kan. Setelah itu baru ya mungkin tadi yang tadi maling ayam hukumnya potong tangan karena ini alasannya macam-macam begini-begini, akhirnya ya mungkin dimaafkan saja, bisa jadi. Bisa jadi si punya ayam juga langsung memaafkan. Bisa jadi alasannya yang maling ayam itu karena kelaparan. Intinya ada dalam mengambil keputusan itu ada kebijaksanaan. Bijaksana dulu. Tunggu dulu gitu. Tunggu dulu. Ditimbang-timbang, dicari informasi segala macam kan ya. Karena orang Minang itu diajar seperti itu. Kok kamu ngecek injek-injek lidah, atau kok kamu ngecek gigi-gigi lidah, kok kamu langkah injek-injek kaki. Tidak ada main frontal ya. Oh tidak. Orang Minang tidak seperti itu. Kita diajarkan seperti itu. Kita diajarkan hati-hati. Ya. Mungkin karena waktu sudah malam kan, mungkin episode selanjutnya kita akan lanjutkan di lain waktu. Ya, boleh. Dan kepada pemirsa, dari percakapan kita tadi, saya yakin banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan ya. Setidaknya sudut pandang yang lebih luas, yang berbeda dari kebanyakan. Dan memang seperti yang disampaikan tadi, ketika misalnya seorang mencuri ayam, lalu dia mencuri karena belum makan, tidak dapat pekerjaan, justru sebenarnya itu teguran untuk orang yang mengelola negara, maksudnya yang mengelola nagari atau tetangganya. Harusnya tetangganya yang mempedulikan atau level lebih tinggi kan, membantu segala macam gitu. Jadi untuk episode selanjutnya kita akan lanjutkan di lain waktu, dan ini adalah episode pertama ya Wan ya. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.